Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Zainal Arifin Mokhtar. Panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, saya ingin membahas hari ini secara sederhana tentang lanjutan dari soal penundaan pemilu. Kalau penundaan pemilu biasanya dibahasakan atau biasanya diskenariokan dengan mengubah undang-undang dasar, kita sudah bahas sebelumnya bahwa penundaan ini membutuhkan yang namanya kondisi objektif, rasional, dan konstitusional. Jadi ada kondisi objektif. Itu sebabnya kenapa kita menolak usulan misalnya kayak kondisi ekonomi atau kemudian melanjutkan proyek strategis nasional, karena tidak cukup secara alasan rasional lalu kemudian objektif dan konstitusional untuk menundanya. Problemnya adalah bagaimana, saya sempat kepikiran ya, bagaimana kalau tiba-tiba cara menundanya itu adalah dengan menggagalkan pemilunya. Tentu kalau misalnya ya pemerintah dan DPR terlibat aktif menggagalkan pemilu, pasti kelihatan betul. Dan pertaruhan menuju ke arah impeachment barangkali untuk presiden itu sangat mudah terjadi. Nah, tetapi misalnya begini, skenario yang paling tidak kita inginkan tentu saja ya, tiba-tiba KPU-nya yang menyerah. Kita semua tahu, KPU, pemerintah, dan DPR telah bersepakat, sebenarnya KPU sih, karena penyelenggara KPU, menurut Undang-Undang Dasar kan penyelenggaranya adalah KPU. Mereka sudah bersepakat dengan KPU menetapkan bahwa 14 Februari 2024 dengan pembicaraan dengan pemerintah dan DPR. Artinya selesai. Mereka bersiap untuk 2024 di bulan Februari. Nah, masalahnya adalah kalau tiba-tiba KPU yang mengumumkan dirinya bahwa dia tidak bisa menyelenggarakan pemilu. Apa yang akan terjadi? Ini menurut saya menarik untuk dianalisis. Ada beberapa hal yang harus kita analisis dengan baik. Yang pertama tentu adalah penundaan itu ya dilakukan kapan. Let's say misalnya ya, atau pernyataan menyerahnya itu dilakukan kapan. Misalnya sekarang sudah ditetapkan 14 Februari oleh KPU sekarang saat ini yang akan diganti di tanggal 10 April 2022. Tiba-tiba misalnya KPU yang sekarang yang akan dilantik itu menyatakan tidak mampu untuk menyelenggarakan pemilu. Maka saya termasuk yang mengatakan bahwa ya sangat mungkin kita mendorong ke arah proses para komisioner KPU ini tidak punya kapasitas untuk menyelenggarakan pemilu dan dapat menjadi alasan pemberhentian. Harusnya mereka diberhentikan. Dan artinya ya ada semacam urut kacang ya, dalam tanda kutip, kandidat komisioner yang di bawah itu kemudian naik menggantikan yang ada sekarang. Nah, tapi ini problemnya adalah dia harus menuju lagi ke proses DPR dan pemerintah, karena fit and proper test atau seleksi yang dilakukan oleh negara terhadap KPU itu adalah presiden panselnya, lalu kemudian fit and proper testnya di DPR. Itu yang pertama. Kalau yang kedua misalnya begini, kita terpaksa bermain skenario-skenario nih. Kalau yang kedua misalnya tiba-tiba KPU-nya menjelang hari 14 Februari, entah apa yang terjadi, lalu kemudian mereka mengatakan tahapan tertentu dalam pemilu tidak dapat dilakukan. Untuk yang ini pun sebenarnya harusnya kita bisa dorong. Misalnya adalah harusnya yang dilakukan kalau dia tidak bisa melakukan komisionernya tidak dapat melakukan tahap, maka di Undang-Undang Pemilu ya, pasal 555 itu disediakan mekanismenya. Dikatakan bahwa ya harusnya Sekjen ya, KPU mengambil alih itu. Kalau ada tahapan penyelenggaraan yang tidak bisa dilakukan oleh komisioner, maka Sekjen KPU mengambil alih. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya Sekjen KPU-nya juga nggak bisa, maka ya menurut pasal 555 itu adalah diambil alih oleh Presiden dan DPR. Kalau di skenario yang pertama tergantung ke Presiden dan DPR lagi, di skenario yang kedua ini lagi-lagi tergantung oleh pengambil alihan oleh Presiden dan DPR. Presiden dan DPR mengambil alih dengan jangka waktu yang ditentukan di dalam undang-undang. Repotnya adalah bagaimana kalau kemudian Presiden dan DPR tidak serius untuk melakukan pemilu. Maka dengan seketika terjadi semacam krisis konstitusional. Karena KPU-nya menyerah, Presiden dan DPR-nya juga cenderung kemudian misalnya menunda-nunda. Nah, ini balik lagi yang saya bilang tadi, kembali ke arah kemungkinan
untuk melakukan impeachment kepada presiden misalnya, atau hal-hal yang lainnya. Nah, tetapi kalau balik ke presiden dan DPR, yang bahayanya adalah kalau mereka kemudian masuk ke tahapan perubahan Undang-Undang Dasar dan kemudian segera menyelipkan satu pasal atau dua pasal di dalam pasal 22E. Artinya pemilu kemudian terjadi penundaan. Saya ingin bicarakan begini, mungkin orang bisa mengatakan KPU tidak mungkin melakukan itu. Ya wallahualam, saya pun tidak bermaksud untuk mengatakan KPU amat jahat gitu, tiba-tiba langsung mau merusak pemilu, tidak mau melakukan pemilu. Saya pun tidak berpretensi itu. Tapi kalau kita lihat ya, sekedar kalau kita mau nyambung dengan proses pemilihan KPU kemarin, ya memang nuansanya agak sedikit berbau amis. Proses seleksi KPU-nya ya, mulai dari tingkat panselnya, lalu kemudian di tingkat pemilihan fit and proper test-nya, bahkan kemudian orang-orangnya beredar nama, mereka terpilih jauh sebelum fit and proper test dilakukan. Ya, artinya sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Itu yang membuat khawatirnya kita ya, yang terhadap KPU yang kemudian bisa menunda atau membatalkan ya, pemilu, lalu pemilu akhirnya tidak bisa dilakukan. Ada ahli hukum tata negara yang mengatakan KPU hanya penyelenggara, tidak bisa bersifat menunda pemilu. Saya ingin mengatakan bahwa tidak juga. Silahkan Anda baca misalnya di Undang-Undang Pemilu, ya dikatakan bahwa KPU ya bisa melakukan penundaan. Itu yang kemudian dijadikan pemilu susulan atau pemilu lanjutan. Walaupun ada term waktu tertentu ya, misalnya dia berada di luasan wilayah tertentu, berapa jumlahnya, kalau melebihi luasan tertentu itu pun kembali lagi balik ke presiden dan DPR. Ini menurut saya skenario yang sedikit agak mengkhawatirkan. Bukan sedikit sih, sedikit lebih tinggi lagi mengkhawatirkannya dibanding, menurut saya ya, bukan sedikit mengkhawatirkan, tapi sedikit lebih tinggi kekhawatirannya dibanding kekhawatiran kita soal mau mengubah Undang-Undang Dasar secara langsung. Ya, kita khawatir sih pasti dengan lihat pemerintah dan DPR mau mengubah Undang-Undang Dasar. Tetapi kalau menunda pemilu dengan melalui KPU, itu sedikit levelnya lebih di atas lagi. Jadi kalau levelnya ya bukan 11-12 sih, sudah ini soal 2 atau 3 gitu, level yang agak sedikit di atasnya berbahaya. Nah, kalau penundaan pemilu, apa yang akan terjadi via oleh KPU ini? Tentu satu sisi kita mengatakan bahwa logika undang-undang itu kemudian mengatakan, oke, dalam kondisi tertentu bisa dilakukan oleh Sekjen, KPU, dalam kondisi sekjennya juga tidak bisa diambil alih oleh pemerintah dan DPR, dalam kondisi tertentu pemerintah dan DPR juga harus bekerja lagi, dalam kondisi lainnya, misalnya menunda karena pemilu ada bencana alam dan alasan-alasan tertentu dalam undang-undang pemilu yang mengatakan itu ditunda di begitu banyak daerah, di beberapa daerah, itu kemudian masuk ke pemerintah dan DPR lagi. Artinya, khusus untuk ini, tagihan kita terbesar memang kepada pemerintah dan DPR. Kebetulan, untuk perubahan Undang-Undang Dasar, juga tagihan terbesar kepada DPR. Karena kita jangan lupa bahwa DPR memegang kuasa terbesar di dalam perubahan Undang-Undang Dasar, karena klausula Undang-Undang Dasar adalah 1/3 usulan, lalu kemudian 2/3 dihadiri, dan setengah dari jumlah anggota DPR harus menyetujui, anggota MPR harus menyetujui, dan itu ada di pasal 37. Ya, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ya. Saya hanya ingin berbagi kekhawatiran saya, jangan-jangan KPU kemudian bisa menjadi jalan yang dipakai untuk menunda pemilu, sehingga seakan-akan terjadi keadaan krisis konstitusional dan seakan-akan terjadi kondisi objektif rasional untuk menunda pemilihan umum. Kenapa harus kita sampaikan sekarang? Supaya kita aware. Tagihan, komitmen demokrasi, komitmen untuk memperbaiki negara, jangan kita hanya sekedar tagih kepada pemerintah DPR, pada saat yang sama, tagihan yang sama harus kita kirimkan kepada KPU. Kita minta KPU untuk serius, ya kalau misalnya gagal, maka tagihan kembali harus kita kirimkan kepada pemerintah dan DPR, supaya kemudian serius bisa menyelenggarakan pemilu tepat waktu, seperti pada waktu yang sudah kita sepakati, 14 Februari 2024. Nah, kali ini ada pertanyaan yang menurut saya sangat menarik yang ditanyakan oleh seorang teman via media sosial. Jadi dia kira-kira pertanyaannya begini nih. Apa yang terjadi jika pada tanggal 20 Oktober 2024 tidak ada pemilu dan kita gagal menghasilkan presiden? Pada saat yang sama presiden sudah berhenti di tanggal itu. Apa yang klausula secara ketatanegaraan apa yang bisa dipakai untuk menjelaskan kondisi tersebut? Nah, saya ingin mengatakan begini. Skenario
skenario itu mungkin terjadi, tapi mari kita pisahkan dulu kemungkinannya. Satu, misalnya, kita tentu nggak minta-minta, tapi kalau terjadi penundaan pemilu sebelum tanggal 20 Oktober, ya misalnya ada kondisi, lalu kemudian terjadi, artinya terjadi perubahan Undang-Undang Dasar sebelum 20 Oktober 2024, relatif dalam tanda kutip aman. Karena artinya sudah disiapkan mekanisme. Walaupun pertanyaan mendasarnya tentu saja soalan ini adalah sejauh mana alasan tersebut rasional, objektif, dan konstitusional. Tetapi yang kedua, kalau ternyata kelihatan betul penundaan itu tidak rasional, tidak konstitusional, dan tidak objektif. Artinya sengaja kelihatan betul itikat presiden untuk menunda-nunda itu karena kemudian berimplikasi pada masa jabatannya. Nah, ini menarik. Salah satu perdebatan yang menarik adalah apakah bisa dibawa ke proses impeachment. Itu menarik. Saya termasuk mengatakan ya bisa iya, bisa tidak. Tetapi saya lebih condong untuk mengatakan paling mungkin bisa iya. Kenapa? Karena kalau kita lihat alasan impeachment articles dalam Undang-Undang Dasar kita, itu kan cuma 3. Alasan pelanggaran pidana, alasan administrasi, tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai presiden, dan alasan perbuatan tercela. Antara perbuatan tercela dan pidana, misalnya mengkhianati negara, ini bisa in between. Walaupun banyak yang mengatakan ya kalau mengkhianati negara itu lebih pada double agent dan lain-lain sebagainya. Tapi menyabotase pemilu bisa jadi mungkin ya bisa dikembangkan ke arah pengkhianatan pada negara atau kemudian perbuatan tercela. Karena perbuatan tercela tentu saja bukan hanya sekedar perbuatan etik biasa ya. Tetapi salah satunya adalah perbuatan etik yang sangat dicelakan. Perbuatan tidak etik yang sangat dicelakan. Jadi ya ada kemungkinan untuk impeachment presiden. Nah, kalau presiden di-impeach sebelum tanggal 20 Oktober, itu pun relatif safe. Artinya, kabinetnya atau setidaknya triumviratnya 3 menteri ya, yang bahkan bekerja untuk memimpin negara secara sementara, itu masih ada. Bisa berjalan. Ya. Artinya tinggal disediakan mekanisme mereka adanya perpanjangan. Tapi ada lagi skenarionya. Misalnya begini, kalau ternyata pemilu gagal dilakukan dan sampai tanggal 20 Oktober kita belum punya presiden yang definitif. Undang-Undang Dasar juga belum diubah. Apa yang akan terjadi? Ini menurut saya akan menjadi menarik karena sebenarnya inilah krisis konstitusional yang nyata. Presiden sudah berhenti 1 detik sesaat setelah dia habis masa jabatannya di 20 Oktober, dia kehilangan masa jabatan. Dan habisnya masa jabatannya itu membuat secara de facto dan de jure juga kabinetnya sudah demisional, sudah hilang. Nah, apa yang akan terjadi? Pada saat yang sama tadi saya bilang skenarionya ya, presiden yang baru belum dilantik ya, atau perpanjangannya belum dilantik, bahkan aturannya belum dilantik. Nah, ini keadaan kosong. Yang ada tentu saja adalah opini. Apa yang mungkin dilakukan? Bayangan saya, mau tidak mau terpaksa ada semacam gerakan bersama untuk menutup hal ini. Para negarawan kita harusnya berkumpul untuk membicarakan ini. Ya, ada banyak pilihannya. Bisa saja menggunakan MPR, bisa saja untuk kemudian menunjuk kepemimpinan kolegial kolektif sementara waktu, bisa jadi dengan cara-cara lain. Tetapi MPR-nya pun juga pasti problem, karena MPR-nya juga harus memperpanjang masa jabatan dulu. Nah, kalau misalnya sampai pemilu tidak bisa dilakukan, MPR sempat memperpanjang masa jabatannya, ya mudah. Ya, relatif mudah. MPR berarti kemungkinan bisa mengambil alih. MPR kemudian bisa menciptakan kondisi-kondisi baru, misalnya dengan melakukan sidang istimewa dan mengutak-atik Undang-Undang Dasar sehingga bisa diselesaikan. Nah, problemnya kalau kemudian juga pemilu tidak ada ya, untuk pemilu legislatif tentu saja tidak terlaksana juga, sehingga anggota DPR, anggota DPD juga kehabisan masa jabatan, artinya di legislatif pemegang daulat rakyat di parlemen itu tidak ada, di eksekutif pemegang daulat rakyat itu juga tidak ada. Nah, itulah krisis konstitusional yang nyata. Dan tentu itu skenario yang sangat tidak saya bayangkan, yang sangat tidak saya inginkan. Karena kesempatan untuk memperbaikinya sangat sulit. Ada kemungkinan ya berdarah-darah, ada kemungkinan pengambil alihan kekuasaan, ada kemungkinan berbagai hal yang tidak menarik. Masih mending kalau para negarawan kita mau berkumpul, misalnya dengan meminta fatwa Mahkamah Konstitusi, meminta fatwa Mahkamah Agung, lembaga-lembaga negara yang lainnya berkumpul untuk melakukan, barangkali itu masih ada kemungkinan penyelapatan. Tetapi skenario yang lain
yang tidak kalah bahayanya kalau kemudian akhirnya militer mengambil alih atau kemudian terjadi chaos dan lain-lain sebagainya. Lagi-lagi kenapa penting mengingatkan ini? Karena sederhananya saya ingin mengatakan bahwa jangan bermain-main dengan masa jabatan presiden. Salah satu ciri sistem presidensil itu memang adalah fixed term. Dan jangan bermain-main dengan masa jabatan. Karena bermain-main dengan masa jabatan itu membuka skenario-skenario yang tidak terlalu baik, bahkan membuka skenario yang kemungkinan akan bisa merusak negara ini dalam konteks jangka panjang ke depan. Saya Zainal Arifin Mokhtar, panjang umur perjuangan.